Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Shalala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab kecepatan dan debit. Pokok bahasannya A. Kecepatan, jarak, dan waktu. Pustaka Senang Belajar Matematika Kurikulum 13 halaman 56-59 kelas 5 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan A. Kecepatan. Pengertian kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Sehingga kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Secara simbol, rumus kecepatan rata-rata dapat ditulis menjadi V sama dengan S per T. Keterangannya, V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Penting hal-hal yang berhubungan dengan kecepatan. 1. Satuan waktu. Dari jam, menit, dan detik. Ingat, aturan konversi dari jam ke menit atau menit ke detik atau dari jam ke detik. Aturannya, jika turun satu tingkat maka dikali 60. Jika naik satu tingkat maka dibagi 60. Atau ingat catatan, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik. 2. Satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat, aturan dalam konversi satuan panjang adalah jika turun satu tingkat maka dikali 10. Jika turun 2 tingkat berarti dikali 100. Jika naik satu tingkat maka dibagi 10. Jika naik 2 tingkat maka dibagi 100. Untuk memudahkan hafalan dari urutan satuan panjang, maka kita gunakan kalimat kopi hitam dalam mangkuk, diminum cicak masuk. Untuk memudahkan penghitungan dari satuan panjang atau konversi satuan panjang, maka kita gunakan garis bilangan. Dari kilometer ke milimeter itu maju, dari milimeter ke kilometer itu mundur. Untuk memudahkan tentang rumus-rumus yang berhubungan dengan kecepatan, maka kita gunakan segitiga rumus kecepatan. Ini adalah segitiganya. Lalu kita kasih garis tengah. Maksudnya garis merah ini adalah
bagian atas dibagi dengan bagian yang bawah. Kemudian kita kasih garis putih, maksudnya antara bagian kiri dan kanan dikalikan. Kita tulis dulu hurufnya. Huruf K, K ini adalah kecepatan. Kemudian huruf J, J ini adalah jarak. Dan huruf W, W ini adalah waktu. Ketika soal menanyakan kecepatan, maka tutup huruf K-nya. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dalam rumus matematikanya adalah V sama dengan S dibagi T. Ingat, kecepatan adalah ukuran perbandingan jarak dengan waktu. Ketika soal menanyakan jarak, maka kita tutup huruf J-nya. Sehingga jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Rumus matematikanya adalah S sama dengan V dikali T. Ingat, jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Ketika soal menanyakan waktu, kita tutup huruf W-nya. Sehingga waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Rumus matematikanya T sama dengan S dibagi V. Ingat, waktu adalah lama perjalanan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Contoh nomor 1. 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Pada soal ini kita harus fokus pada satuannya. Kita lihat, dari kilometer kita konversi menjadi meter, dan dari jam kita konversi menjadi menit. Dari kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, berarti dikali 1000. Dari jam ke menit itu turun, berarti dikali 60, sehingga dapat ditulis 30 km per jam sama dengan 30 dikali 1000 meter per 1 dikali 60 menit. 30 dikali 1000 hasilnya adalah 30.000. 1 dikali 60 hasilnya 60, sehingga ditulis 30.000 meter per 60 menit. 30.000 meter per 60 menit sama artinya dengan 30.000 dibagi 60. Hasilnya adalah 500 meter per menit. Contoh soal nomor 2. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. S atau jaraknya 90 km, T atau waktunya 2 jam, dan yang ditanyakan adalah kecepatan, yaitu V. Kita tulis rumusnya, V sama dengan S per T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah kita ketahui. 90 km per 2 jam. 90 dibagi 2 hasilnya 45. Jadi kecepatan sepeda Pak Ali adalah 45 km per jam. Cek latihan soal halaman 57. Asik mencoba, lengkapilah tabel kecepatan berikut ini.
Kita lihat nomor 1. Jarak yang sudah diketahui 120 km, waktu yang sudah diketahui 3 jam, dan yang ditanyakan adalah kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahui. S sama dengan 120 km, T sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah V, kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut. 120 km per 3 jam. 120 dibagi 3, hasilnya adalah 40. Jadi 120 km per 3 jam sama dengan 40 km per jam. Soal nomor 3. Diketahui S-nya 300 hektometer, T-nya 120 menit, dan ditanyakan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah kita ketahui dalam rumus V sama dengan S per T. 300 hektometer per 120 menit. Kita lihat, dari satuan hektometer kita konversi ke dalam satuan kilometer. Dari satuan menit kita konversi ke satuan jam. Dari hektometer ke kilometer itu mundur atau naik satu tingkat, berarti 300 dibagi 10. 120 menit ke jam berarti itu naik, berarti dibagi 60. Kita tulis 300 dibagi 10 km per 120 dibagi 60 jam. 300 dibagi 10 hasilnya adalah 30. 120 dibagi 60 adalah 2. Maka kita tulis V sama dengan 30 km per 2 jam. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Jadi 300 hektometer per 120 menit adalah 15 km per jam. Soal nomor 5. Kita tulis yang diketahuinya. S sama dengan 4500 dekameter, T 90 menit. Yang ditanyakan kecepatan, yaitu V sama dengan S per T. Kita tulis ukuran-ukuran yang sudah diketahui ke dalam rumus. V sama dengan 4500 dekameter per 90 menit. Dari dekameter kita konversi ke dalam satuan kilometer. Dari menit kita konversi ke dalam satuan jam. Dari dekameter ke kilometer berarti itu naik 2 tingkat. Sehingga 4500 dibagi 100. 90 menit ke jam berarti itu naik 1 tingkat. Sehingga 90 dibagi 60. Kita tulis 4500 dibagi 100 km per 90 dibagi 60 jam. 4500 dibagi 100 hasilnya adalah 45. 90 dibagi 60 hasilnya adalah 1,5. Kita tulis 45 km per 1,5 jam. 45 dibagi 1,5 hasilnya adalah 30. Sehingga 4500 dekameter per 90 menit sama dengan 30 km per jam. C. Latihan soal halaman 58 sampai 59. Konversikan satuan kecepatan berikut ini.
Kita lihat soal nomor 1. 10 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Penyelesaiannya kita coba menggunakan garis bilangan. Karena dari kilometer kita konversi ke meter, maka 10 km angka satuan 0 kita tulis di titik kilometer dan 1 di depannya. Lalu tinggal kita tambahkan 0 pada satuan yang dituju, yaitu meter. Sehingga 10 km sama dengan 10.000 meter. Atau kita tulis dalam bentuk satuan tangga satuan panjang. Dikarenakan dari kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, berarti dikali 1000. 10 km per jam sama dengan 10 dikali 1000 meter per jam. 10 dikali 1000 hasilnya 10.000. Kita tulis 10.000 meter per jam. Jadi 10 km per jam sama dengan 10.000 meter per jam. Soal nomor 2. Kita lihat 120 meter per menit yang dikonversi adalah dari menit ke detik. Dari menit ke detik itu turun, berarti dikali 60. 120 meter per 1 dikali 60 detik. Hasilnya kita tulis 120 per 60 detik. 120 dibagi 60 hasilnya 2. Jadi 120 meter per menit sama dengan 2 meter per detik. Soal nomor 3. 120 km per jam sama dengan titik-titik kilometer per menit. Berarti yang akan kita konversi adalah dari jam ke menit. Karena dari jam ke menit turun 1 tingkat, berarti dikali 60. Sehingga ditulis 180 km per 1 dikali 60 menit. 1 kali 60 hasilnya 60. Kita tulis 180 km per 60 menit. 180 dibagi 60 hasilnya 3 km per menit. Jadi 180 km per jam sama dengan 3 km per menit. Asik berlatih, selesaikanlah soal berikut. Soal nomor 1. Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam waktu 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui. S sama dengan 100 meter, T sama dengan 10 detik, yang ditanyakan kecepatan yaitu V dalam satuan meter per detik. Kita tulis rumusnya. V sama dengan S per T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah kita ketahui. 100 meter per 10 detik. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Kita tulis. Untuk menjawab pertanyaan berapakah kecepatan larinya, jadi kecepatan Edo berlari adalah 10 meter per detik. Demikian beberapa penjelasan tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.